Anime ini menampilkan dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Terdapat sebuah kota yang mengelilingi Abyss, sebuah lubang raksasa yang menembus ke dalam bumi. Abyss ini adalah satu-satunya tempat yang belum sepenuhnya dieksplorasi oleh umat manusia, yang menyimpan berbagai macam artefak dan makhluk di dalamnya. Berlama-lama kemudian. Nah, adegan dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama kita, yaitu Rico, dan juga ada soibnya bernama Nat. Mereka berdua di sini sedang melakukan ekspedisi penjelajahan. Saat mereka berjalan menyusuri lubang, si Rico ini sedikit curcol bahwa di akademi tidak boleh ada yang membawa artefak. Jika ketahuan, maka akan lebih parah daripada tergantung telanjang, katanya. Parah nih. Oke, setibanya di dalam situs penggalian, Rico dan soibnya ini langsung mencari artefak tersebut secara terpisah. Tidak tanggung-tanggung, si Rico ini langsung menemukan 5 artefak sekaligus. Setelah asik framing dan beristirahat sejenak, lanjut dah si Rico mencari-cari keberadaan Nat yang hilang tak kemana. Maksudnya tuh agar si Nat bantuin dia bawain barangnya gitu. Tapi tiba-tiba muncul seekor makhluk raksasa yang disebut perut merah yang seharusnya tidak muncul keberadaannya di area lapisan teratas. Seperti yang Mimin bilang di awal, terdapat sebuah lubang raksasa yang terdiri dari beberapa lapisan. Dan posisi mereka sendiri masih berada di lapisan paling teratas. Dengan diameter lingkaran sekitar 1000 meter, dan untuk kedalamannya sendiri masih belum diketahui. Kita kembali lagi pada Nat yang pingsan akibat diserang oleh monster tersebut. Saat dirinya akan diserang oleh monster itu lagi, si Rico langsung meniupkan peluit agar perhatian monster tersebut teralihkan. Dan akhirnya, inilah yang terjadi. Setelah diserang oleh monster perut merah dan terjatuh, aksi brutalnya pun masih belum selesai sampai di situ. Monster itu masih mengejar-kejar si Rico sampai si Rico pun terpojok. Untungnya muncul tembakan bim yang entah dari mana yang membuat monster tersebut langsung kabur. Setelah dari peristiwa tersebut, tak jauh dari TKP, terdapat seorang anak yang pingsan. Ternyata dia adalah anak robot. Anak robot tersebut pun diberi nama Rex. Rico pun menduga-duga bahwa anak robot tersebut yang telah menyelamatkannya. Shin beralih kepada Rico dan Nat yang telah bangun dari pingsannya. Mereka berdua membawa Rex ke atas permukaan untuk diperiksa. Di tengah perjalanan, mereka bertemu anak bernama Shigi. Mereka sama-sama berasal dari panti asuhan. Rico dan teman-temannya pun memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan Rex dari kepala panti yang bernama Jiruo. Nah, si Shigi pun merencanakan sesuatu. Dia meminta tolong kepada balita tersebut supaya menjatuhkan buku yang ada di dekatnya, agar mereka semua bisa menyelinap masuk tanpa ketahuan ke dalam asrama tersebut. Tak terasa, pagi pun tiba. Rico dan teman-temannya pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Di sela-sela pelajaran, mereka pun melakukan briefing, ditemani oleh seorang pengajar yang kita sebut saja leader. Leader pun mengatakan bahwa minggu depan mereka akan ditugaskan kembali di lapisan yang sama untuk melanjutkan penjelajahan. Setelah selesai pelajaran, Rico pun dipanggil oleh leader dan bertanya mengenai apa yang dialami oleh Rico dan Nat saat insiden penyerangan tersebut. Nah, ceritalah si Rico itu kan tentang apa kejadian yang mereka alami. Dan Rico pun hampir keceplosan mengenai robot tersebut. Scene berlari pada malam hari saat Rico in the Gang mau merencanakan sesuatu di luar Nulun yang tidak bisa dilakukan oleh anak seusia mereka untuk membangunkan robot tersebut. Nah, senang banget tuh Rico, akhirnya si robot bangun. Baru juga bangun, si Rico sudah menggebuki dia dengan berbagai pertanyaan. Memang kocak nih si Rico. Belum juga selesai omon-omon, mereka sudah disungguhi dengan leader yang akan datang untuk mengecek masalah akibat listrik di seluruh panti asuhan yang padam. Untungnya si Rex tidak ketahuan, tapi akibat dari ulah Rico in the Gang, Rico pun mendapatkan hukuman untuk membersihkan panti asuhan dan menuliskan surat permohonan maaf. Belum juga melaksanakan hukuman, si Rico sudah kabur duluan saat si Shigi dan yang lainnya tertangkap. Set dah, jangan dicontoh ya anak-anak. Oke, singkat waktu Rico pun bercerita tentang artefak berbentuk kompas yang dipegangnya, yang seharusnya jarum kompas tersebut mengarah ke langit, tetapi kompas itu bukannya mengarah ke langit, melainkan justru mengarah ke bawah menuju Abyss. Dia pun mengatakan bahwa ini barulah permulaan atas penemuan-penemuan artefak yang selama ini mereka dapatkan.
Di sini Sigi pun menjelaskan bahwa di dalam penjelajahan Abyss terdapat beberapa kendala. Semakin dalam penggalian, maka akan berdampak kepada fisik kita dan juga semakin berat. Ciri-ciri pertama yaitu pusing biasa, yang kedua akan mual, mulai merasakan sakit kepala, yang ketiga mereka akan merasakan sakit di sekujur tubuh, dan yang terakhir mereka juga akan kehilangan sifat kemanusiaan atau bisa dikatakan metong. Rico dan teman-temannya pun juga berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Rex. Mereka mencoba berbagai metode untuk mengetahui fungsi-fungsi tubuhnya, seperti menarik tangannya dan melihat bagaimana lengannya bisa memanjang. Rico juga mencatat bahwa Rex tidak ingat apapun tentang masa lalunya atau bagaimana dia bisa ada di permukaan. Dan sampai-sampai si Rico ini anunya pun ikutan dibahas. Ceka, kasihan si Rex terlecehkan. Mereka pun berspekulasi kalau tubuh Rex itu merupakan kumpulan dari artefak kelas spesial. Salah satu artefak yang paling berharga sepanjang sejarah Abyss. Tapi kalau ini memang benar dan sampai ketahuan, si Rex bisa-bisa dalam bahaya. Oleh karena itu, Sigi pun merencanakan sesuatu. 名付けて、リーダーとレゴを合わせてしまう作戦。 Demi menyembunyikan keberadaan Rex, Rex pun menyamar menjadi murid di panti asuhan Balkero dan menjadi penjelajah goa. Diceritakanlah asal-usul keberadaan Rex yang dijelaskan kalau dia sudah tidak memiliki keluarga. Keluarga satu-satunya yaitu kakaknya telah meninggal. Jadi karena sudah tidak tahu mau kemana lagi, dia memutuskan untuk menjadi penjelajah gua. Dan ya, seperti yang Sigi rencanakan. Nah, di sini si leader sempat menanyai tentang insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu. Untungnya si Rex pura-pura bego aja. Hahaha. Untungnya rencana mereka berhasil. Shin pun memperlihatkan Reiko yang sedang memantau aktivitas burung besar yang diserang oleh sekawanan burung paruh. Udah seperti hobi lah katanya, makanya tidak pernah bosan. Saat si Reiko sedang bercerita, matanya teralihkan oleh surat yang dipegang oleh istri Hugo. Dia bercerita bahwa suaminya sebentar lagi akan pulang, karena sekarang posisinya sedang berada di hutan terbalik lapisan kedua. Berhubung istrinya Hugo ini seorang pedagang, datanglah seorang pelanggan. Dia bertanya, ada tidak barang yang dia cari? Dengan gercep, Rex pun mengambil barang yang dimaksud. Setelah selesai mengambil paket, Rico pun dijemput oleh Sigi. Tak terasa, Rex pun sudah berada 2 bulan di kota Orc. Dia pun sedikit terkejut bahwa dia mampu beradaptasi di kota ini. Tidak lama berselang, Rico pun tiba-tiba muncul. Dia memberitahu Rex bahwa Paman Habo sudah pulang dan mengajaknya untuk menyambut kedatangannya. Sudah menjadi tradisi di sini bahwa mereka akan mengadakan semacam festival untuk menyambut kedatangan seorang penjelajah gua saat mereka pulang. Wajar jika kedatangan mereka disambut sangat meriah, dikarenakan menjadi penjelajah gua bisa sampai bertahun-tahun baru pulang. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Sesampainya di kota Orc, Habo pun langsung menyerahkan peluit berwarna putih kepada pengurus kota Orc tersebut. Yang tidak lain tidak bukan pemilik peluit putih tersebut adalah Liza, yaitu ibunya Rico itu sendiri. Shin beralih ke acara festival. Di sela-sela semaraknya festival, terlihat Rico yang sedang merenung karena mendapatkan peluit putih. Yang dijelaskan oleh Habo bahwa benda tersebut sudah menjadi tradisi untuk diwariskan ke anggota keluarganya. Jika Rico merasa tugas untuk mengembankan peluit putih itu terasa berat, dia bisa menyerahkannya pada serikat. Dan tentu saja Rico menerimanya dengan senang hati. Tidak lupa juga si Habo mengatakan bahwa mereka menerima dokumen dari Liza, yang diartikan oleh Rico bahwa dokumen tersebut merupakan surat yang dikirimkan untuknya. Saat sedang mengingat-ingat kembali hal tersebut, Rico pun dikejutkan oleh kedatangan leader. Rico yang tidak pernah merasakan kehangatan orang tua, dia pun bertanya-tanya seperti apa sosok ibunya itu. Diceritakanlah oleh si leader, terakhir Liza melakukan keberangkatan, Rico masih berusia 2 tahun. Dia adalah sesosok guru bagi leader, dan profesinya adalah penjelajah gua yang mendapatkan gelar peluit putih yang melegenda. Meski seperti itu, si leader tidak pernah menjelajah bersama gurunya. Yang dia tahu hanyalah saat si Liza berada di permukaan. Yang hobinya peminum berat, suka berkelahi. Entah itu dibuat-buat atau memang seperti itu karakternya. Mungkin saja jika bukan karena statusnya yang peluit putih, dia hanya dianggap seperti orang yang aneh. Terlepas daripada itu, leader pun menanyakan kepada Rico bagaimana dengan kondisi matanya. Rico pun bilang kepadanya selama dia memakai kacamata dia tidak akan pusing. Namun leader ternyata mengetahui jika Rico tidak menggunakan kacamata tersebut, dia pasti akan sakit kepala bukan dikarenakan gara-gara bergadang, melainkan itu merupakan kutukan dari Abyss.
Scene beralih saat 12 tahun yang lalu, di mana Liza yang sedang mengandung dan grup ekspedisinya ditugaskan oleh negara untuk mengambil sebuah artefak yang bernama Anhor Bell di lapisan keempat yang berlangsung selama 10 bulan. Di saat itu juga ayah Riko yang bernama Torka si peluit hitam kehilangan nyawanya karena sempat bentrok juga dengan grup lainnya. Dan di saat itu juga Riko pun terlahir. アビスの呪いに強かったり。するわけなかろう。 Riko yang mengira dirinya kebal dari kutukan abis langsung dibantah oleh leader. Leader mengatakan bahwa ibunya Riko membawa wadah penangkal kutukan yang sangat berat. Liza pun menyerah mengambil Anhart Bell tersebut dan lebih memilih untuk membawa Riko bersama kedua tim ekspedisi yang tersisa. Padahal kalau dipikir-pikir, satu artefak tipe spesial saja bisa memperkaya seisi kota dan jelas sangat menjamin masa depan tim ekspedisi. Meskipun begitu, kutukan abis tidak sepenuhnya bisa dihindari. Masih ada sedikit kutukan yang berada di tubuh Riko. Liza pun menyesal akan hal itu. Tetapi menurut leader, bayi yang dia lindungi dengan taruhan nyawanya sampai sekarang masih tumbuh dengan sangat sehat. Setelah acara festival telah selesai, Riko pun melakukan aktivitas kesehariannya. Dia pun tampak lebih ceria dari biasanya. Tak lama berselang, dia pun dipanggil oleh leader. Leader mengatakan bahwa Riko sudah diizinkan untuk membaca dokumen yang tersegel. 返事はどうした？ Saat berada di markas besar bersama Rek, mereka pun melihat dokumen tersebut. Betapa terkejutnya Riko saat melihat gambar-gambar yang sangat asing di matanya. Namun ada juga satu gambar yang terlihat mirip dengan Rek. Dan juga ada sebuah kertas yang bertuliskan 奈落の底で待つ。 Setelah dari markas besar, para bocil ini pun berdiskusi tentang rencana pelarian Riko. Dia berspekulasi kalau isi surat yang diterimanya ditunjukkan kepadanya. Namun Nat menolaknya dikarenakan perjalanan tersebut sangat berisiko. Sekalinya sudah pergi, tak akan bisa kembali dan bertemu lagi dengan mereka semua. Meskipun begitu, Riko sudah membulatkan tekadnya. Dia bilang cita-citanya akan menjadi peluit putih dan pada akhirnya nanti dia juga pasti akan ke sana. Ujung-ujungnya berantem dah tuh dua bocil. Sehabis itu kita diperlihatkan soal dokumen yang sebelumnya dilihat oleh Riko dan Rek. Di dokumen tersebut menceritakan tentang Liza yang bertemu kalajengking ekor 7 di lapisan kelima. Ada juga di lapisan keenam, Liza bertemu dengan kadal yang tumbuh dalam cangkang. Dan di lapisan ketujuh, dia juga bertemu bayangan seperti seorang manusia. Yang tidak lain tidak bukan itu adalah Rek. Kemungkinan si Rek ini berasal dari lapisan ketujuh. Lalu di hari pertama Rek menjadi anak magang, dia pun diajari oleh Nat tentang bagaimana cara menjadi cave rider. Nah, disuruh dah tuh oleh Nat untuk mengangkat batu datar yang ada di sebelahnya. Setelah diangkat, Rek pun menemukan benda bulat yang empuk. Itu juga termasuk artefak, kata Nat. Lalu Rek pun berkata mungkin saja ini artefak kelas spesial. Jelas hal itu pun dibantah oleh Nat, karena di lapisan pertama kebanyakan barang-barang sampah. Walaupun begitu, kalau benda tersebut dijual ke negara asing, benda tersebut bisa laku dengan harga yang tinggi. Lagi asik-asiknya farming, Rek dikejutkan oleh sesosok tengkorak dalam posisi yang berdoa. Karena ketakutan, Nat pun mengerjai Rek dengan cerita yang serem. Hahaha, ada aja nih si bocil. Oke, sepulangnya dari tempat penggalian ternyata ingatan si Rek masih belum juga kembali. Belum selesai mengingat-ingat, Nat pun langsung memanggilnya dikarenakan Nat mengalami gejala dari kutukan abis. Sedangkan Rek sama sekali tidak merasakan apapun alias normal-normal saja. Dia pun mulai kepikiran lagi. Apakah benar dirinya adalah seorang robot? Karena Shigi juga sempat berkata kalau Rek adalah obat semacam artefak itu. Malam harinya Shigi pun bertanya kepada Riko tentang rencana kepergiannya ke Abyss. Riko pun memutuskan untuk pergi besok hari sebelum subuh. Shigi pun kembali bertanya bagaimana Riko menyelinap ke Abyss tanpa ketahuan. Bagaimanapun juga selalu ada yang berjaga di sekitaran Abyss. Dijawablah oleh Rek kalau dia akan menggendongnya dengan lengan panjangnya. Rek pun memutuskan untuk ikut dengan Riko ke dasar dunia bawah karena dia pun ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Apa boleh buat, Shigi tidak bisa melarang mereka berdua. Dan dia pun mengeluarkan semacam peta kasar di kedalaman Abyss. Shigi pun memberikan sedikit informasi tentang Abyss, yang mana dari permukaan sampai ke 1350 meter, itu adalah kedalaman lapis pertama. Di lapisan kedua namanya hutan penggoda. Tekanannya akan semakin berat.
Hutan yang berbentuk menggantung disebut juga dengan hutan terbalik. Aliran udaranya tidak stabil dan ada banyak predator ganas yang berkeliaran di langit-langit. Lalu di lapisan ketiga disebut juga dengan tebing besar. Terdapat pula tebing vertikal yang setinggi 4.000 meter. Biasanya yang berada di sana itu merupakan cave rider peluit hitam atau yang di atasnya. Dengan kedalaman 7.000 meter, tempat itu disebut cawan raksasa. Lapisan kelima yang bernama lautan mayat yang bisa dijangkau oleh cave rider peluit putih. Di lapisan keenam ada ibu kota tanpa jalan kembali. Kalau peluit putih bisa sampai ke sana, biasanya mereka menyebutnya dengan penyelaman terakhir. Adapun peluit putih yang bisa melebihi kedalaman ke-6, mereka disebut dengan kebenaran. Karena rumornya, bagi siapapun yang sudah meninggal di sana, mereka akan bereinkarnasi menjadi suara abis dan membimbing semua orang. Di sela-sela pembicaraan, Nat yang sangat khawatir kepada Riko ingin mengingatkannya kembali agar dia tidak pergi. Walaupun begitu, Riko yang begitu bertekad ingin ke sana sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi karena ibunya sedang menunggunya di sana. Karena sudah saking emosinya, Nat pun mengucapkan kata-kata mutiara. Subuh pun tiba. Mereka pun akhirnya menjalankan rencana pelarian ke Abyss. Sebelum keberangkatan, Rek menyempatkan diri untuk mencari Nat yang hilang entah kemana. Dia menyuruh Riko dan Shigi untuk pergi duluan. Namun, saat pergi ke kamarnya, Rek tidak menemukan siapapun. Akhirnya, Rek pergi ke kamar si bocil yang bernama Kiyui untuk berpamitan. Walaupun sempat ketahuan oleh leader, untungnya Rek memiliki alasan yang masuk akal. Dia berkata kepada leader kalau dia ingin pergi ke toilet namun tersesat dan jalannya ngelindur. Akhirnya Rek pun sampai ke tempat teman-temannya. Mereka akan pergi melewati dermaga karena di sana lebih minim penjagaan dan langsung dituntun oleh Nat. Rupa-rupa, Nat dilahirkan di dermaga ini, jadi dia sudah pasti hafal jalannya. Tak lupa juga Nat pun meminta maaf kepada Riko, karena sempat berkata kasar kepadanya. Riko pun memaafkannya, bagaimanapun juga, dia tidak mau menyesali apa yang sudah terjadi, apalagi mereka akan berpisah. Meskipun sudah dimaafkan, Nat masih tetap bersikukuh menentang kepergian mereka. Nat pun bercerita bahwa dulu dia sering memulung di sini, saat kakaknya sudah meninggal. Dia pun dipungut oleh panti asuhan waktu itu. Sama seperti yang diceritakan Rek kepada leader. Nat pun bilang kalau dia ingin bercita-cita ingin menjadi peluit bulan seperti leader. Karena dia juga ingin membuat panti asuhan di area dermaga ini. Dan akhirnya mereka pun sampai di ujung dermaga menuju ke bawah Abyss. Mereka pun akhirnya mengucapkan kata-kata perpisahan. Oh ya, ada sedikit menggunakan bawang ya di sini. Hehehe. アビスで繋がってるから。だから大丈夫。 Kisah petualangan Riko dan Rick yang sebenarnya baru akan dimulai. Nah, di posisi sekarang, terlihat di sini Riko dan Rick lagi pingsan. Saat ini mereka sedang berada di kedalaman sekitar 820 meter. Riko secara spontan menyentuh tali tangannya Rick dan membangunkannya. Tiba-tiba Riko dikejutkan oleh teriakan Rick dan bertanya, siapa ya? Seperti saat sedang mengigau atau ngelantur gitu. Setelah itu, mereka pun memperbaiki tali tangan Rick yang tersangkut ranting pohon. Mereka berdua pun melihat pemandangan yang begitu memukau. Pemandangan di dalamnya terlihat begitu terang dibandingkan daripada yang ada di permukaan. Rasa kagumnya Riko membuatnya ingin cepat-cepat berada ke dunia bawah. Tapi sebelum itu, pergilah mereka mencari sarapan dulu, ya kan? Sehabis sarapan, Riko pun menunjukkan artefak kompas bintangnya. Rick pun berkata bahwa kompas bintang tersebut tidak memiliki reaksi apapun, seperti magnet atau pemberat. Meskipun digoyangkan maupun diputar, juga arah jarum jamnya sama sekali tidak bergerak. Rick merasa kalau kompas bintang tersebut tidak masuk akal dan bertanya-tanya dalam hati, apakah benda tersebut memiliki kegunaan? Saking asiknya artefak tersebut digoyang-goyang, ujung-ujungnya malah jatuh deh. Riko pun akhirnya mau tidak mau mengikhlaskan benda tersebut kembali kepada Abyss. Di saat itu juga, Rick menunjukkan amplop yang berisi salinan dari dokumen sebelumnya. Dan juga terdapat surat dari leader. Rick pun berkata kepada Riko waktu dirinya sebelum meninggalkan panti asuhan, dia berpas-pasan dengan leader. Rick mengira waktu itu dia berhasil mengabui leader. Tapi ternyata, tiba-tiba tanpa disadari amplop tersebut sudah berada di dalam sakunya. Riko yang mengira leader mendukung perjalanannya, ternyata mendadak gemeteran. Karena isi suratnya ialah akhirnya mereka pun cepat-cepat bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka sedang bergelantung menuju ke bawah,
Rex sempat bertanya-tanya kenapa leader melakukan hal tersebut dan tidak langsung menangkapnya saja jika memang sudah ketahuan dari awal. Rico pun menjawab bahwa leader pasti sedang menguji mereka. Kalau mereka sampai tertangkap di sini, berarti selesai sudah perjalanannya. Tapi ya namanya MC ya kan, ceritanya ya tamat kalau endingnya sampai ketangkap. Saat mereka sedang mendarat ke bawah, tanpa sengaja Rico melihat ada tali sutra milik laba-laba ganas yang sedang berada di belakang mereka. Tapi untungnya Rex dengan gercep menangkis serangan laba-laba tersebut dan menggunakan kesempatan itu untuk mereka turun ke bawah. Lagi-lagi kedua bocil ini melihat pemandangan yang menakjubkan. Tanpa terasa, mereka akhirnya tiba di dekat hutan penggoda lapisan kedua. Di saat keduanya sedang istirahat dan ngobrol sejenak, Rex pun merasakan bahwa ada seseorang yang sedang mengikuti mereka. Lalu, mata robotnya Rex pun dalam mode on, ngezoom jarak jauh. Mereka pun buru-buru pergi untuk menjauh dari kejaran orang tersebut. Tapi sangat disayangkan, mereka pun akhirnya terkejar dan ternyata orang tersebut adalah Habo, sang pelit hitam. Untungnya kedatangan Habo ke sini bukanlah untuk menangkap Rex maupun Rico, melainkan karena Habo tergiur akan Rex yang merupakan harta karun terlangka yang berasal dari dunia bawah. Saking keponya, diperiksa dah tuh bagian dari tubuh Rex, yang rupanya sebagian dari tubuh Rex bukanlah sebuah robot, termasuk anunya itu. Hahaha, kasihan Rex, lagi-lagi terlecehkan. Rupanya Habo diberitahu oleh Shiggy dan Nat tentang mereka berdua yang sedang melakukan perjalanan. Nat dan Shiggy pun meminta agar Habo mau mengantarkan mereka kabur setidaknya sampai ke lapisan kedua. Dan juga dia dijanjikan kalau inilah kesempatan terakhirnya untuk melihat harta karun terlangka di dunia bawah. Makanya si Habo ini mau gitu. Habo pun ingin menepati janjinya untuk mengantarkan anak-anak itu. Akan tetapi, Rico menolak secara halus, dikarenakan saat ini mereka sedang diuji oleh leader, dan murni ingin lulus dari ujian tersebut. Habo pun menghargai keputusan Rico dan memberi sedikit hadiah kepada mereka. Tak lupa, Habo juga mengingatkan kepada mereka soal perkemahan penjelajah yang mereka tuju untuk waspada. Penjaganya agak sedikit aneh dan dialah yang menemukan dokumen milik ibunya Rico, yang bernama Ozen. Sang pelit putih tak tergoyahkan. Dia juga yang membawa Rico kembali ke permukaan saat Rico lahir bersama Liza, ibunya Rico. Setelah perpisahan dengan Paman Habo, Rico dan Rex pun akhirnya telah sampai di lapisan kedua. Rico pun berkata bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan tugas ujian terakhir dari leader. Walaupun demikian, tentunya tantangan mereka akan jauh lebih berbahaya dikarenakan mereka akan diburu oleh segala makhluk atau monster yang berada jauh semakin dalam ke dasar abyss. Oke, setibanya di lapisan kedua, mereka berbincang-bincang sebentar tentang tanaman daun lebar yang berjenis amagiri yang ada di sekitarnya. Dikarenakan daun lebar, pandangan mereka jadi terhalang. Lalu dijelaskanlah sama si Rico bahwa tunas dari amagiri selalu menunjuk ke arah utara abyss. Begitu juga dengan ranting-rantingnya. Walaupun tidak bisa melihat pemandangan sekitar, ranting ini bisa menjadi petunjuk arah yang berguna agar tidak tersesat nantinya. Lalu Rex pun berkata, wah tumben kamu jadi pintar begini. Beda saat di Orc atau saat di panti asuhan. Lah ini pujian ya kan? Jawab si Rico dengan polosnya. Tak lama dari itu, Rex seolah mendengar seperti ada seseorang yang meminta tolong dari kejauhan. Dan ternyata benar dugaannya. OTW lah mereka menuju ke TKP. Namun setibanya di sana, orang yang meminta tolong ternyata sudah lama meninggal. Mereka diprank oleh burung yang disebut burung jeritan mayat. Burung tersebut bisa meniru suara meminta tolong seseorang, agar orang yang mendengarnya terpancing dan datang ke wilayahnya. Terlambat sudah bagi mereka untuk kabur dan ya, Rico pun akhirnya ditangkap dan dijadikan mangsa oleh anak-anak burung tersebut. Rex berusaha mengambil Rico kembali, namun usahanya sia-sia dikarenakan burung penjerat itu ternyata berkelompok. Akibat tekanan udara dari abyss yang mendadak, Rico akhirnya pingsan saat dibawa terbang oleh burung itu. Karena Rex yang semakin disudutkan, tubuhnya pun seolah-olah mengingat-ingat saat dulu yang pernah dia lakukan dan pada akhirnya terjadilah. Sehabis menolong Rico, tangan Rex pun gemetaran karena melihat kejadian yang ia lakukan. Seandainya bim tersebut mengenai Rico sedikit saja, sudah bisa dipastikan Rico pun menyusur burung-burung tersebut. Selepas dari kejadian tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kamp penjelajahan. Meskipun terhalang oleh hewan dan rintangan lainnya, tapi itu tidak separah sebelumnya. Dan sore pun tiba, akhirnya mereka berada di wilayah lokasi hutan terbalik. Dengan ciri-ciri yang menunjukkan bahwa hutan dan air terjunnya beneran dalam keadaan terbalik. By the way, itu air terjun loh ya, bukan asap. Rex pun mencoba cara seperti biasa yang dia lakukan dengan mengulurkan tangan panjangnya. Tapi tidak berhasil.
dikarenakan angin di sana yang sangat kencang ditambah kurangnya cahaya dari sinar matahari yang menyinari sekitar kedalaman ini. Hal itu juga yang membuat Rico sedikit kedinginan. Dengan cepat, Rex memberikan jubahnya agar Rico tidak semakin kedinginan. Saat Rex sedang memasang helmnya kembali, tiba-tiba ada sebuah simbol aneh yang muncul. Mungkin saja simbol tersebut menandakan dari mana tempat Rex berasal, kata Rico. Sebelum selesai mengagumi kecantikan tersebut, tiba-tiba simbol tersebut padam seketika. Saat itu juga, muncul sekelompok monyet yang bernama Inbio. Para monyet tersebut mengklaim bahwa ini wilayah mereka, lalu mengusir Rico dan Rex dari sana. Sempat-sempatnya Rex bertanya, apakah mereka sedang marah? Ya sudah jelas lah, Cuk. Mereka berdua pun segera bergegas pergi dari situ. Sampai-sampai Rex terpaksa harus mengulurkan tangannya memanjang, menggantung di sekitaran akar pohon dan berputar-putar karena hembusan angin, agar bisa menjauhkan mereka berdua dari sekelompok monyet tersebut. Untungnya rencana tersebut berhasil membuat mereka keluar dari wilayah para monyet itu. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan lagi karena rute menuju perkemahan penjelajah sudah dekat. Di posisi perkemahan, ternyata ada seorang gadis yang sedang memantau gerak-gerik Rex dan Rico yang mendekat ke arah camp. Rex mengatakan kepada Rico bahwa angin di sini lebih tenang daripada tempat sebelumnya yang ada monyetnya itu. Rico pun menjawab, itu dikarenakan medan gaya magnet yang membawa cahaya dan nutrisi. Posisi mereka saat ini sedang berada di sisi tepian abis. Sedangkan saat mereka berada di tengah, anginnya lebih kencang dan juga makhluknya lebih ganas dibandingkan makhluk yang ada di pinggiran sini. Itulah alasannya kenapa camp penjelajah terletak di tempat yang agak terpencil dan kebetulan juga wilayah di sana sangat nyaman untuk ditinggali. Rico juga mengatakan biasanya di camp selalu ada orang yang berjaga. Kalau seseorang dari Cave Rider mendekat, mereka akan bersiap menurunkan gondola. Tapi sepertinya tak terlihat ada orang, maka dari itu Rex pun memanjangkan tangannya untuk menjangkau camp tersebut. Dan ternyata Ozan sang penguasa tak tergeming dan tak tergoyahkan sudah menunggunya sambil memegang tangan Rex. By the way, sedikit info, rupanya Ozan ini merupakan seorang wanita, dan siapa sangka ternyata Ozan mengenali Rex sambil mengatakan bahwa Rex ternyata masih hidup. Entah ini adalah sebuah cahaya harapan bagi mereka, ataukah malah petanda buruk. Mari kita saksikan kelanjutannya. Setelah gondola diturunkan, mereka berdua pun berjalan perlahan dan naik. Walau tekanan medan gaya di pinggiran abis ini terbilang ringan, tapi bagi anak-anak seusia Rico seharusnya ini akan terasa berat. Rico yang merasa mual tetap memaksa diri untuk memperkenalkan dirinya kepada Ozan. Ozan pun mengatakan bahwa dia sudah tahu kalau Rico adalah putrinya Liza, dan mempersilakan mereka berdua untuk masuk ke dalam camp. Saat sedang di dalam camp, Ozan tak menyangka kalau dirinya masih bisa melihat kulit putih milik Liza. Lanjut Rico bertanya, Anda adalah Ozan kan? Orang yang telah menemukan kulit putih milik ibunya? Ozan pun membenarkan hal tersebut. Di saat itu juga, Rico menundukkan kepalanya dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ozan. Berkat dirinya lah, Rico masih bisa hidup sampai sekarang. Rico pun bilang kepada Ozan bahwa dirinya tahu kalau Ozan dan ibunya lah yang membawa wadah penangkal kutukan dari dalam abis saat dirinya dilahirkan. Ozan juga ingat kejadian waktu itu. Sambil tersenyum jahat, dia berkata kalau wadah itu berat. Sepanjang perjalanan, terpikirkan di benaknya kalau dia rasanya ingin membuang wadah tersebut. Dia dan Liza bahkan sampai meninggalkan lonceng yang sangat berharga itu. Dia juga berkata, fluid merah seharusnya tidak berada di tempat seperti ini. Lalu Rico pun menunjukkan surat yang dibawanya, yang menandakan kalau ibunya telah memanggilnya untuk pergi ke dasar abis. Oleh sebab itulah, Rico dan Rex nekat dan memberanikan diri untuk bisa sampai sejauh ini. Setelah mendengar penjelasan Rico, Ozan pun menyuruh Maruruk, muridnya sendiri, untuk memberikan peluit biru kepada Rico. Ozan beralasan kalau dirinya gak mau repot-repot memberikan penjelasan panjang lebar jika ada penjelajah lainnya yang datang ke tempatnya. Lalu peluit putih milik ibunya Rico dijadikan sebagai jaminan. Mereka berdua pun disuruh untuk menginap di camp malam ini dan melanjutkan pembicaraan lagi esok hari. Setelah pembicaraan tersebut, Ozan pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Malam pun tiba. Rico dan Rex yang sudah selesai mandi dan makan pun mengobrol sejenak dengan Maruruk. Maruruk bercerita kalau waktu itu dirinya telah ditolong oleh Ozan saat mengalami kecelakaan dan pingsan. Lalu dibawanyalah Maruruk ke tempat ini. Dan sejak saat itu, dirinya selalu tinggal di sini dan menjadi murid oleh Ozan, serta menjadikannya pengawas di camp tersebut. Lalu Rico pun bertanya kepada Maruruk, kenapa tidak kembali ke atas permukaan? Maruruk pun menjawab, kalau dirinya lemah terhadap cahaya sinar matahari. Dia pun mengaku kalau selama di sini dirinya selalu diperlakukan baik oleh Nona Ozan. Nama panggilan kepada Ozan. Walaupun kelihatan menakutkan, tapi sepertinya dia adalah guru yang baik ya kan? Kata si Rico. Begitulah jawab Maruruk. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka pun pergi tidur. Di tengah malam, Rico yang kebelet pipis pergi mencari kamar kecil. Tapi saat mau pergi ke kamar kecil, Rico melihat ada sesosok tubuh yang berjalan sendiri ke arah dirinya. Karena ketakutan,
Akhirnya Rico pun kembali lagi ke kamarnya dan bersembunyi di balik selimutnya. Selimutnya Rek maksudku. Biasa guys, kesalahan teknik sedikit. Hehehe. Keesokan harinya, Rico yang ketahuan mengompol pun bercerita tentang kejadian semalam kepada mereka berdua. Dia pun berkata, sosok makhluk tersebut sepertinya bukan berasal dari abyss. Sambil tersenyum, Maruruk berkata, kalau di camp penjelajah ini yang namanya hantu itu tidak ada kok. Itu cuma rumor aja. Mendengar hal tersebut, Rek yang agak ketakutan bilang kalau hal-hal yang tidak nyata itu sebenarnya ada. Misalnya saja makhluk hidup yang seperti mayat. Tapi hal seperti itu tidak ada tertulis di dokumen milik ibunya, jawab Rico. Lalu datanglah Ozan yang gak sengaja mendengarkan percakapan mereka bertiga. Ozan pun mengatakan kalau memang Rico penasaran lebih baik ikut dengannya. Kalaupun tidak, lebih baik lupakan saja tentang apa yang dilihatnya semalam. Saat mereka berjalan menelusuri tangga, Ozan yang penasaran bertanya kepada Rico hanya untuk memastikan apakah benar Rico sedang berusaha mengikuti jejak ibunya. Ya, karena ibunya sendiri yang telah memanggilnya, jawab Rico dengan lantang. Ozan pun menunjukkan kembali peluit putih milik Liza kepada Rico dan mengatakan bila peluit putih ini telah berada di permukaan, itu menandakan bahwa pemilik peluit putih tersebut telah lama meninggal dunia. Dan perjalanan untuk mencari keberadaan ibunya telah berakhir sampai di sini, jawab Ozan. Rico yang sempat tersentak lalu kembali bertanya di mana Ozan saat dia menemukan peluit putih dan dokumen tersebut. Di kuburan, tepatnya berada di area cawan raksasa, dengan daratan yang dipenuhi oleh bunga keberuntungan abadi. Tempat itu merupakan tempat kesukaannya Liza, jawab Ozan. Rico yang masih belum bisa menerima kenyataan pun menyangkal dan menunjukkan isi tulisan ibunya kepada Ozan. Walaupun Ozan tidak tahu bagaimana surat tersebut bisa tercampur ke dalam dokumen yang tersegel itu, tapi bisa dipastikan kalau tulisan di dalam surat tersebut bukanlah tulisan ibunya Rico. Meskipun demikian, Rico tetap ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimanapun juga. Selain daripada itu, Rico juga ingin memastikan apa hubungan atau kaitannya Rek dengan sosok misterius yang ada di dalam dokumen tersebut. Akhirnya mereka berempat pun telah sampai ke ruangan Ozan. Banyak hal yang menakjubkan yang ada di dalamnya, terutama benda putih yang ada di ruangan itu. Di awal cerita kita diperlihatkan para sosok karakter penjelajah goa terhebat. Mereka dipersenjatai oleh artefak dunia bawah yang mereka temukan sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satunya memiliki ciri khas fisik yang tiada tanding, yaitu Ozan dijuluki sebagai penguasa tak bergeming dan tak tergoyahkan. Di area permukaan, Sigi, Nat, dan Habo membahas soal penjelajah gua. Salah satunya yaitu Ozan. Ada rumor mengatakan kalau Ozan pernah menarik sebuah gondola yang berisi 30 orang. Sampai-sampai dikatakan kalau Ozan juga pernah mengangkat sebuah batu besar yang panjangnya 10 meter. Menurut Habo, itu hanyalah sebuah kabar angin. Namun bisa dipastikan kabar angin tersebut sudah ada sejak 50 tahun yang lalu. Yang artinya, Ozan telah menjadi peluit putih sejak saat itu. Karena rasa penasaran, Nat pun bertanya senjata artefak seperti apa yang dipakai oleh Ozan. Habo mengatakan, kalau hal seperti itu masih sebuah rahasia. Sampai peluit putih mereka dipulangkan, informasi tersebut tak boleh dipublikasikan. 頼んだぞレグ。もしもの時、守ってやれるのはお前だけだ。 Saat di lapisan kedua, tepatnya di ruangan Ozan, Rico dan Rek pun diperlihatkan sebuah benda putih persegi seperti kubus. Kubus tersebut merupakan sebuah artefak kelas 2 yang dibeli oleh Liza sebelum dilelang. Dan Ozan jugalah yang membawanya ke sini. Jangan-jangan ini adalah wadah penangkal kutukan, kata Rico. Dijawablah oleh Ozan, kalau perkataan Rico itu setengah benar. Lalu ditiuplah wadah tersebut menggunakan peluit putih miliknya. Wadah penangkal kutukan. Ketika makhluk hidup tidak mampu berjalan, lalu ditaruh ke dalam sini, makhluk itu tidak akan terkena tekanan saat naik dan tidak mati. Begitulah asal namanya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena kenyataannya walaupun ada makhluk hidup di dalamnya, makhluk tersebut masih bisa terkena kutukan dan mati. Ozan juga mengatakan bahwa berkat Rico lah dia akhirnya jadi mengerti fungsi dari wadah tersebut. Karena waktu Rico dilahirkan, dirinya ternyata sudah tak bernyawa. Lalu Rico dimasukkan ke dalam wadah tersebut dan ajaibnya, Rico pun bergerak. ライザから取り上げたとき、もう死んでたんだ。 Ozan juga sempat melakukan eksperimen dan menaruh daging ke dalam sana. Setelah dibuka, daging tersebut malah bergerak dan kabur. Tak lama dari itu, daging tersebut pun berhenti bergerak. Sambil menakut-nakuti Rico, Ozan pun berkata, jadi berapa lama lagi kamu akan bertahan, Rico? Toh kamu dan daging tersebut itu sama.
Riko yang masih setengah syok pun bertanya kepadanya, kenapa kamu memberitahukan hal itu kepadaku? Sudah saatnya kamu untuk mengetahuinya, jawab Ozen. 私は君が嫌いなんだよ。 Baru saja ingin memegang Riko, tangannya Ozen pun ditahan oleh Rek. Walaupun pembicaraan tentang wadah tersebut memang menarik, tapi tolong jangan sakiti Riko dan bersikap kekanak-kanakan, ungkap Rek. Setelah pembicaraan tersebut, terjadilah pertarungan di antara mereka. Rek pun dipermainkan berkali-kali. Apapun yang dilakukan, hasilnya sia-sia. Sudah bisa dipastikan kalau Ozenlah pemenangnya. Rek pun dibanting ke tanah. Meskipun tubuhnya keras, Rek tetap merasakan sakit di sekujur tubuh akibat dari pertarungan itu. Riko yang berniat menghentikan pertarungan pun tak luput dari serangan Ozen. Rek yang khawatir dengan Riko pun mulai serius dengan pertarungan. Rek sadar kalau Ozen bukanlah lawan yang bisa dihadapi dengan setengah-setengah. Kalau tidak serius, mungkin dirinya bisa sampai terbunuh. Lalu Rek pun menyerangnya dengan menggunakan beam yang sama pada saat melawan burung jeritan mayat. Akan tetapi, serangan tersebut ditahan oleh Ozen dan diarahkan kepada Riko. Untungnya, beam tersebut meleset setelah ditendang oleh Rek sendiri. Rek yang marah pun berkata kalau Ozen tak waras, lalu mengikat badan Ozen dengan tangannya, dan sempat menyudutkannya. Di saat itu juga, Rek terkejut saat melihat tangannya Ozen, yang ternyata sudah dimodifikasi menggunakan artefak dari Abyss, yang bernama susuk 1000 manusia. Ozen bilang kalau dirinya sendiri yang telah menyuntikkan susuk tersebut sebanyak 120 titik di sekujur tubuhnya. Inilah rahasia dari ketahanan tubuh Ozen, makanya dirinya dijuluki manusia tak bergeming. Di saat itu juga, Rek pun yang lagi-lagi dikalahkan akhirnya pingsan tak berdaya. Setelah beberapa saat, Rek pun akhirnya bangun dari pingsannya. Riko yang sudah mewek tidak karuan pun langsung memeluknya. Rek yang masih kebingungan bertanya kepada mereka bertiga yang tak lain merupakan rekan setimnya Ozen, regu penjelajah gua. Maruruk yang sudah disuruh untuk tidak ikut campur pun akhirnya dihukum telanjang gara-gara melaporkan kejadian tersebut kepada regu timnya Ozen. Walaupun semuanya hanyalah sandiwara dari Ozen karena ingin menguji Riko dan Rek, tapi tetap saja pukulan dan hantaman yang dirasakan Rek itu beneran adanya. Ozen mengatakan makhluk purba yang ada di lapisan terdalam jauh lebih tangguh dan lebih cerdik darinya. Itulah sebabnya Riko dan Rek diuji agar kedepannya nanti mereka berdua bisa menghadapi masalah yang ada. Dan Rek lebih siap untuk melindungi Riko. Ozen juga mengatakan tentang kuburan Liza yang dia ceritakan merupakan sebuah kebohongan. Tak ada yang terkubur di sana karena Ozen sendirilah yang sudah mengeceknya. Shin pun beralih ke masa lalu, di mana Liza waktu itu masih kecil. Walaupun dulunya Liza sering ditendang oleh Ozen, tapi hal itu tidak membuat Liza kapok. Liza sangat mengagumi Ozen dikarenakan Ozen mampu melewati batas kewarasan saat melewati kedalaman Abyss. Saking kagumnya Liza pada Ozen, Liza pun meminta Ozen menjadi guru sekaligus panutannya. Beberapa tahun kemudian, Liza pun telah beranjak dewasa dan telah menjadi peluit hitam. Liza berkata, sebentar lagi aku akan menyusulmu Ozen. Lalu dijawab dengan Ozen, padahal waktu semalam saja kamu masih menangis saat ku hajar dan sekarang masih bisa bicara seperti itu. Meskipun sifatmu sulit diterima, tapi bagaimanapun juga kamu tetaplah guru terbaik, jawab Liza. Kembali ke masa sekarang, Riko dan Rek pun akhirnya menunda perjalanan mereka. Mereka pun sadar akan apa yang dihadapan mereka nantinya. Lalu mereka pun dilatih oleh Ozen secara tidak langsung selama 3 minggu untuk bertahan hidup. Sebelum regu penjelajah besar lainnya datang ke depannya Ozen, entah itu berguna atau tidak tergantung kepada diri kalian sendiri, kata Ozen. Mereka bertiga pergi ke tempat yang agak jauh lebih dalam dari camp penjelajah. Tempat itu biasanya disebut juga dengan jembatan Abyss, dan cocok untuk dijadikan tempat latihan. Mereka pun disuruh Ozen untuk mencoba bertahan hidup selama 10 hari di sana dengan peralatan seadanya. Dan Ozen pun berpesan agar mereka tidak pergi ke pohon pilar yang ada di sana, karena akan dianggap kabur jika pergi ke sana. Ozen juga menyarankan agar Rek tidak menggunakan laser beam-nya, karena laser beam tersebut akan menguras banyak tenaga. Jika Rek pingsan lagi, akan sangat berbahaya untuk keselamatan Riko. Kalaupun memang harus terpaksa, pastikan untuk melenyapkan musuhmu tanpa sisa dan tak peduli dengan apapun lawanmu. Tak lama dari itu, Ozen pun pergi meninggalkan mereka.
Mereka pun mulai bersiap-siap untuk bertahan hidup. Saat mereka hendak mencari air, tiba-tiba pandangan Rico pun tertuju pada sebuah cahaya yang indah. Rupanya cahaya tersebut diciptakan oleh serangga warna pink bernama Rohana. Dan secara kebetulan, air yang mereka cari ada di sana. Karena serangga tersebut hidup selalu berada di air yang bersih. Tapi tiba-tiba, saat Rico mengambil air bersih tersebut, muncullah monster kuda Nil yang hendak menerkam Rico. Untungnya Rek dengan cepat menyelamatkannya. Setelah itu, mereka pun mulai mengambil ranting pohon dan dedaunan untuk membuat pondok kecil agar bisa ditinggali. Tak lupa juga, mereka menghidupkan api unggun agar tak kedinginan. Rico berkata, para hewan di sini juga agak sensitif dan lemah terhadap cahaya. Tapi baru beberapa saat saja mereka sudah kedatangan serangga. Bang kocak dah si Rico. Dari kejauhan, ternyata mereka sudah dipantau oleh kakek-kakek rekan setimnya Ozen. Ozen pun menanyakan soal mereka berdua. Lalu kakek tersebut bilang, kalau Rico adalah bocah pemberani, namun sayangnya tubuhnya Rico masih belum bisa mengimbangi apa yang dia lakukan. Sedangkan Rek, itu kebalikannya Rico. Tubuhnya Rek kuat dan tahan banting, tapi gampang ketakutan. Responnya juga lamban, ungkap kakek tersebut. Dua bocil itu pun merencanakan sesuatu agar monster kuda Nil tadi bisa tertangkap. Lalu Rico pun menyuruh Rek untuk memancing kuda Nil tersebut menggunakan ampas kuda Nil betina dan kulit pohon supaya kuda Nil jantan itu terpikat dengan baunya. Saat dia mendekat, kita silaukan dengan batu sinar, ungkap Rico. Setelah terpancing, mereka pun menjalankan rencananya. Mereka pun berhasil dengan sempurna. Setelah melihat aktivitas mereka berdua, Ozen kembali mengingat sesuatu saat di masa lalu. Saat flashbacknya, Ozen terlihat mengenang beberapa kejadian bersama Liza. Sampai pada saat di mana Liza sedang terbaring lemas dan Torka sudah meninggal dunia. Saat itu juga, Ozen dimintai oleh Liza untuk membawa anaknya, beserta wadah penangkal kutukan tersebut. Ozen yang sempat mengabaikan permintaan Liza pun mendadak kaget setelah mendengar suara bayi yang ada di dalam wadah itu. Dan akhirnya Ozen pun menyanggupi permintaannya Liza. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Rico dan Rek pun telah menyelesaikan ujian bertahan hidup dari Ozen. Mereka berdua pun tampak kelelahan. Lalu setelah sampai di camp, Maruru pun segera menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Rek yang memasang helmnya kembali melihat pola yang agak berbeda dibandingkan pola sebelumnya. Setelah itu, mereka pun bertemu dengan Ozen. Ozen pun mengatakan kepada mereka berdua, saat mereka berdua berada di lapisan terdalam, kemungkinan terjadi pergesekan waktu, terutama di kedalaman di lapisan kelima. Waktu itu, Ozen sempat tinggal di sana selama beberapa minggu, tapi yang terjadi adalah saat Ozen naik ke permukaan, waktu tersebut telah terjadi hingga berbulan-bulan. Keadaan seperti itu sudah biasa, makanya para peluit putih lebih betah tinggal di lapisan dalam. Sudah seperti hobi, tapi beda halnya saat di lapisan ke-6 dan ke-7. Aliran waktu di sana tidak mudah untuk diprediksi. Bisa jadi waktu yang dilalui oleh Liza berbeda dengan apa yang kita kira. 10 tahun di permukaan bisa saja cuma beberapa tahun di dasar dunia bawah. Jadi besar kemungkinan Liza masih selamat, ungkap Ozen. Rico yang kegirangan pun tidak bisa menutupi rasa senangnya kepada Ozen. Dan akhirnya... Meskipun demikian, Rico dan Rek pun disarankan untuk tidak berlama-lama berada di lapisan kelima. Takutnya akan berpas-pasan dengan peluit putih lainnya. Lapisan kelima, yang disebut lautan mayat adalah batas manusia pergi dan kembali hidup-hidup. Ozen merasa kalau beberapa peluit putih juga sedang berada di sana. Beberapa di antaranya dijuluki sebagai penguasa pedoman, Wakuma sang terpilih. Lalu penguasa misteri, Srajo sang misterius. Dan juga penguasa fajar, Bondriu, sang ide baru. Di antara mereka bertiga, Bondriu lah yang paling bermasalah, ungkapnya. Ozen juga sempat penasaran tentang surat yang diberikan oleh Rico. Dia bertanya-tanya, orang seperti apa yang telah membuat surat tersebut. Tulisannya terlalu besar, dan polanya berantakan. Terlebih lagi, kertas dari surat tersebut bukanlah kertas biasa. Melainkan surat tersebut adalah sebuah artefak yang belum diketahui. Walaupun benda tersebut terlihat lusuh, tapi waktu Ozen menggunakan kekuatannya, benda itu tetap tidak robek. Entah makhluk apa yang menunggu bersama Liza di dunia bawah, ungkapnya. Setelah itu, Rico pun diberikan sebuah artefak senjata milik ibunya oleh Ozen, berupa beliung yang bernama Blaze Rift. Tak lupa juga, mereka diingatkan bahwa pembicaraan mereka sebelumnya tidak boleh sampai disebarluaskan.
子供騙しは嫌いといった大勢の言葉は本当で、この怪物は最初から最後まで出し惜しみをしなかった。Dan tibalah saatnya, Rico dan Rex melanjutkan petualangan mereka ke dasar abyss. Walau kepergian mereka berdua tanpa adanya kehadiran Ozen, tapi Rico tetap bersyukur atas bantuan dan pelajaran yang telah ia berikan. Mereka berdua pun mengucapkan salam perpisahan kepada kita kembali di area permukaan tempat Nat dan Shiggy berada. Nat yang penasaran bertanya kepada Shiggy, "Saat ini Rico dan Rex sudah sampai mana ya?" Shiggy pun menjawab, "Dari hasil perhitungan yang dia buat, kemungkinan mereka berdua sudah sampai di sekitar tebing besar. Dindingnya tegak lurus dan berdiameter lebih dari 4.000 meter. Dari jumlah hari keberangkatan mereka, dan juga dari segi kemampuan Rex, kemungkinan seperti itu. Dan setelah keluar dari sana, tekanan atmosfernya akan semakin berat dan bisa menyebabkan halusinasi. Meskipun dinding tersebut curam, mereka pasti akan menemukan cara untuk melewatinya," ungkap Shiggy. Rico pun bertanya, "Apakah ada jalur lubang lain yang di dekat mereka?" "Ada di sekitar situ. Ada hewan yang keluar dari sana," jawab Rex. Rico pun mendapat ide dengan menggunakan hewan saat mereka masuk tadi sebagai umpan untuk memancing monster Madokajak tersebut. Setelah umpan tersebut dilemparkan, mereka berdua pun menuruni tebing dengan sangat lancar. Namun setelah masuk ke dalam, Rex seolah seperti mendengar sesuatu. Rico yang sedang tergesa-gesa buru-buru memanggil Rex, dikarenakan lubang sarang hewan yang mereka lewati saat ini jauh menembus ke bawah. Tengah perjalanan, mereka pun seolah dituntun oleh hewan yang membuat sarang tersebut. Rex dan Rico juga tidak khawatir untuk stok makanan, selama hewan tersebut masih ada. Dagingnya empuk dan sangatlah enak untuk dimakan. Mereka pun tiba di suatu tempat. Tempat tersebut merupakan sebuah bagian dari kapal. Rex yang kebingungan pun bertanya-tanya, "Kok bisa ada kapal di tempat seperti ini?" Karena rasa penasaran dan juga asik sendiri, Rico yang mania artefak ini pun mencari-cari keberadaan benda tersebut di dalam kapal. Tapi tak disangka ternyata tempat ini sudah dihuni oleh monster Madokajak. Tempat tersebut merupakan sarangnya. Rico pun berteriak ketakutan. Untungnya, Rex dengan cepat menolong Rico. Dikarenakan monster tersebut sangat cepat, Rex yang tahu akan resikonya mau tidak mau pun sekali lagi dia mengeluarkan laser beamnya. Baru kelar satu masalah, sudah muncul lagi masalah lainnya. Kali ini mereka kedatangan tamu yang sebelumnya pernah mereka kalahkan. Yaps, betul sekali. Monster perut merah yang sempat datang ke atas lapisan pertama abyss. Rico berkata, kalau sarang mereka berada di lapisan ketiga ini. Sialnya waktu mereka akan kabur, mereka malah menemukan jalan buntu yang ditutupi oleh hewan yang kita anggap saja kelinci. Rex pun hampir pingsan. Rico dan Rex pun akhirnya berhasil masuk ke sana. Sebelum Rex pingsan, dia pun berpesan pada Rico agar tidak kemana-mana sampai dirinya bangun. Tapi karena kelaparan dan tidak mau meninggalkan Rex, Rico pun memutuskan untuk membawa Rex bersamanya. Singkat waktu, Rico yang semakin kelaparan plus kelelahan juga memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di saat bersamaan, entah saking laparnya atau gimana, Rico pun mencium aroma makanan yang biasanya dimakan oleh hewan tersebut. Lagi dan lagi. Monster tanaman yang bernama Amakagame. Justru tanaman itulah yang malah menjadikan Rico sebagai menu makanannya. Jika tak cepat-cepat keluar dari sana, bisa-bisa dirinya akan dicerna, ungkap Rico. Lalu dia pun mengeluarkan sebilah pisau dan menyombek perut tanaman monster Akagame tersebut. Untungnya Rico berhasil keluar dari sana. Tapi saat keluar, Rico ternyata sudah ditunggu oleh segerombolan kelinci tersebut. Yang dikiranya Rico adalah makanan favorit mereka. Dan Rico pun jatuh lagi ke lubang. Aduh, nasib. Rico pun sudah mulai mengeluh karena Rex yang tak kunjung bangun-bangun. Tak lama dari itu, Rico akhirnya melihat sebuah cahaya dan bergegas menuju ke sana. Ternyata, cahaya tersebut membawa mereka berdua menuju lanjayan ke atas yang akan membuat Rico merasakan kutukan dan menyebabkan halusinasi. Karena sudah tak bisa kembali lagi, Rico pun bertekad melewati jalan tersebut sambil terkena tekanan kedalaman lapisan ketiga. Rasa sakit kepala, pusing, dan mual pun dirasakan oleh Rico. Ditambah lagi kehilangan indera perasa dan juga mulai berhalusinasi tentang rekan-rekan lainnya, termasuk juga dengan ibunya. Mungkin sudah karena saking rindunya Rico terhadap ibunya, Rico pun akhirnya terbawa suasana. Dia mengira ibunya telah membawanya kembali ke permukaan, tapi kedatangannya tidak bersama dengan Rex. Rico pun bertanya kepada ibunya, di mana Rex berada?
Ibunya pun berkata bahwa Rex sekarang sudah berada di dasar dunia bawah. Rico pun menjawab kalau dirinya takkan kembali tanpa adanya kehadiran dari Rex. Bagi dirinya, takkan ada artinya karena mereka selalu berjuang bersama sehingga akhir sampai saat ini. Setelah ngehalu dan teriak-teriak, Rico pun akhirnya berhasil menuju ke puncak. Baru juga rebahan, datang lagi nih monster pengangkat, kata si Rico. Tak lama, Rex pun bangun dari pingsannya dan melihat Rico yang sedang bersiap menyerang monster tersebut menggunakan senjata milik ibunya. Dan monster tersebut akhirnya dikalahkan lagi dan jatuh ke bawah. Rex meminta maaf kepada Rico karena lama bangun dari pingsannya. Rico pun berkata nggak apa-apa karena dirinya sekarang jadi lebih paham. Berada sendirian di abyss ternyata akan terasa berat seperti ini. Berkat Rex lah mereka bisa sampai sejauh ini. Rex pun juga berkata demikian di dalam hati. Tak lama setelah itu, sambil beristirahat, mereka pun saat ini berada di kedalaman 6.750 meter dan tiba di penghujung lapisan keempat yang disebut sebagai cawan raksasa. Dan di saat sekarang, mereka berdua pun turun ke area tersebut secara perlahan. Sambil melihat-lihat pemandangan sekitar, Rico berkata kalau area di sini tempatnya sangat lembab. Karena terdapat campuran uap air panas dan cahaya dari medan gaya yang berada di sekitar cawan raksasa tersebut. 大丈夫。ただのお湯だ。 Cawan raksasa ini juga terbuat dari akar yang merambat. Pemandangan di sekitar terlihat jadi biru. Akar yang merambat, bagian dari pemopangnya itu berbeda tanamannya dan akan layu setiap 2000 tahun. Setelah penjelasan tersebut, Rico pun mengajak Rex mencari tempat aman untuk membangun tenda. Meskipun tanpa diberitahu oleh Rico, Rex yang selalu khawatir pun tahu bahwa tempat yang mereka kunjungi saat ini merupakan bagian dari perut abyss. Kalau di realnya kan kita perut bumi, nah ini itu sebutannya, perut abyss yang berada di dunia bawah, yang tidak lain merupakan sebuah kutukan. 絶対に守り抜け。 Tekanan saat berada di lapisan keempat bisa membuat darah keluar dari seluruh rongga tubuh. Bayangkan saja saat di lapisan ketiga waktu Rico yang memopang Rex yang lagi pingsan. Kutukannya saja sudah bermacam-macam. Gimana kalau sampai terjadi di lapisan keempat ini? Coba kalian bayangkan kalau sampai itu beneran terjadi. Sambil istirahat, Rico pun memberi sedikit info kepada Rex tentang spesies hewan. Dari total keseluruhan makhluk di abyss, yang memiliki nama bahkan belum sampai 10%. Saat itu juga, tiba-tiba Rex memotong pembicaraan Rico. Karena sepertinya Rex merasakan ada keberadaan seseorang di dekat mereka. Mungkinkah itu seorang peluit putih, kata si Rico. 何？生き物？まさか白笛？ Orang tersebut bergerak hanya saat pada kita berbicara, begitu juga sebaliknya, dan juga memiliki pendengaran yang tajam. Bisa saja dia mengetahui apa yang kita bicarakan, ungkap Rex. Rico pun menyarankan kepada Rex agar pergi dari tempat mereka yang sekarang. Dikarenakan Rex juga tidak bisa memprediksi posisi orang tersebut. Entah sesuatu itu orang ataupun makhluk, tak ada yang mengetahuinya. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu makhluk yang disebut bola penusuk. Durinya terdapat racun dan bahkan bisa sampai menembus baja. レグ、相手にしちゃダメ。 Sudah lebih dari ratusan Cave Rider yang terbunuh karenanya. Rex pun segera membawa Rico pergi dari sana. Rex mengira kalau makhluk tersebutlah yang selama ini berada di dekat mereka. Lalu tiba-tiba, Rex mengira dirinya telah menghindari serangan tersebut. Tapi ternyata makhluk tersebut lebih cepat dan bisa membaca arah pergerakannya, sampai-sampai membuat tasnya robek. Rico pun menunjukkan kepada Rex bahwa Blazer Rap atau senjata milik ibunya Rico berada di dekat makhluk tersebut. Seolah-olah tahu, makhluk tersebut itu pun mendendang jauh-jauh senjata tersebut dari mereka berdua. Seperti yang Ozan katakan, beberapa makhluk di bawah abyss ini memiliki kecerdasan dan insting di atas rata-rata. Lalu Rico pun menyarankan untuk menggunakan payung sisik yang dia pegang. Tapi apalah daya, duri monster itu pun menembus payung sisik miliknya Rico. Dan Rico pun terkena sasaran dari duri tersebut. Rico pun meminta Rex untuk mengikat tangannya agar racunnya tidak menyebar. Dan menyuruh Rex untuk naik ke atas lagi. Meskipun Rex sempat keberatan karena tahu akan risiko yang dialami oleh Rico. Tapi mau bagaimanapun juga, inilah jalan satu-satunya yang harus mereka hadapi. Agar terhindar dari makhluk tersebut. Sesampainya di atas, Rico pun langsung terkena dua kutukan, yaitu halusinasi dan juga pendarahan. Rex mencoba menghentikan pendarahannya, tapi yang terjadi malah darahnya semakin banyak yang keluar. Betapa terkejutnya Rex setelah melihat tangannya Rico yang tiba-tiba membengkak karena terkena racun tadi.
手袋を外さないと。 Rek yang panik pun nggak tahu harus berbuat apa, dan menanyakan kepada Riko tentang langkah apa yang harus dia perbuat. Dengan terbata-bata, Riko yang sudah sekarat pun memohon kepada Rek untuk memotong tangannya. Kalau tidak, bisa dipastikan dirinya akan pergi untuk selama-lamanya. Dengan berat hati dan penuh rasa bersalah, Rek pun melakukan apa yang Riko minta. Baru saja akan memotong tangannya Riko, Rek pun diganggu oleh hewan-hewan yang berada di sana. Rek pun mulai menangis ketakutan, dikarenakan raut wajah Riko yang semakin pucat dan mulai tak bernapas. Lalu tiba-tiba muncul seorang anak yang bernama Nanachi. Dia berkata, jantungnya Riko itu masih berdetak walaupun kelihatannya seperti berhenti. Rek yang marah dan kebingungan pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Nanachi bilang, sebenarnya dirinya mau memperkenalkan diri, tapi sekarang bukanlah saat yang tepat. Sebaiknya kita utamakan keselamatan gadis ini dulu, ungkapnya. Rek pun kembali bertanya, apa yang harus kulakukan agar Riko bisa bernapas lagi? Nanachi pun menyarankan agar Riko diberi napas buatan. Tanpa pikir panjang, Rek pun melakukan apa yang Nanachi perintahkan. Untungnya pertolongan pertama berhasil dilakukan, dan raut wajah Riko kembali seperti tadi. Namun yang tadi itu baru pertolongan pertama. Rek diminta oleh Nanachi membawa Riko ke tempat tinggalnya untuk menghilangkan racun yang dideritanya. Singkat waktu, mereka bertiga pun telah sampai di tempatnya Nanachi yang berada di pinggiran abis. Setibanya di dalam, Rek melihat banyak sekali peralatan maupun peluit dari Cave Rider. Rek yang penasaran pun bertanya, siapa kamu sebenarnya? Sambil menunjukkan identitasnya yang seperti manusia setengah hewan, Nanachi pun memperkenalkan diri. Orang-orang banyak menjulukinya sebagai roh yang terkutuk. Rek awalnya sempat meragukan Nanachi, apakah dia bisa mengobati Riko dikarenakan Nanachi terlihat seumuran dengan mereka berdua. Jika kamu khawatir, apa kamu mau mencoba cari yang lain saja, jawab Nanachi. Karena tak ada pilihan, Rek pun memohon kepadanya. Tanomu, Riko, tasukete kure. Nanachi pun menjelaskan, kalau metode perawatan Cave Rider seperti ini memang sudah biasa, tapi metode tersebut bukanlah hal yang benar. Apa yang kamu lakukan? Nanti racunnya bisa menyebar, kata Rek. Memang begitu seharusnya, racunnya dibiarkan menyebar lalu dihilangkan. Setelah itu, Nanachi pun menunjukkan obat yang diberikan oleh temannya dan sudah dipadatkan dengan lilin. Lalu obat tersebut pun diberikan kepada Riko. Selanjutnya tinggal menyembuhkan tangan Riko yang membengkak dan menjahitnya. Sehabis itu, Rek pun disuruh oleh Nanachi mencari bahan untuk pengobatan tangannya Riko. Resep obatnya sudah plus dengan tanda tangannya Nanachi. Bisa ini bocah. Sebelum berangkat, Rek memperkenalkan dirinya dan Riko kepada Nanachi. Nanachi pun bilang kalau dia sudah tahu sejak awal saat mereka masuk lapisan keempat di wilayah pemburuannya. Rek yang sadar tiba-tiba teringat waktu kejadian yang dia rasakan juga soal kehadiran seseorang. Dan ternyata keberadaan orang tersebut ialah Nanachi itu sendiri. Nah, so da yo. Nanachi pun membenarkan hal tersebut. Rek yang agak sedikit kesal menanyakan kepadanya kenapa saat itu Nanachi tidak menolong mereka. Awalnya Nanachi hanya ingin melihat mereka saja dan memang tidak berniat muncul di hadapannya. Tapi karena nggak tega dan kasihan, akhirnya Nanachi pun menunjukkan diri dan menolong mereka berdua. Rek yang lagi sedih pun seketika mendengar ada suara di kamarnya Nanachi. Nanachi mengatakan kalau di kamar sana ada salah satu anggota keluarganya. Lalu memperkenalkannya kepada Rek. Dan ternyata anggota keluarganya Nanachi juga merupakan mutasi atau roh terkutuk yang bernama Miti. Sama seperti dirinya. Mereka berdua sama-sama terkena kutukan di lapisan ke-6. Kutukan tersebut adalah kehilangan sifat manusia atau bisa dikatakan mati. Jikalau berhasil selamat, resiko yang didapat pun akan menjadi seperti ini. Kepribadian dan akal sehat pun akan menghilang. Mau berusaha sekeras apapun, tetap takkan bisa kembali seperti semula. Bayangkan saja jika kamu menggunakan lengan panjangmu saat berada di lapisan ke-6. Apa yang akan terjadi, terutama kepada Riko? Tanya Nanachi kepada Rek. Membayangkan saja sudah bikin jantung berdebar-debar, bukan? Rek pun berkata, tapi kamu tidak sepertinya, Nanachi. Yah, aku adalah pengecualian, jawabnya. Nanachi juga menceritakan pengalamannya. Jikalau ada rekan Cave Rider yang menjadi roh terkutuk, maka mereka akan dibunuh dan barang-barangnya juga akan diambil.
Nanachi memiliki alasannya tersendiri. Bayangkan saja jika ada yang seperti dirinya. Dia adalah bukti nyata bahwa masih ada orang yang bisa mempertahankan sifat kemanusiaannya walau sudah melewati lapisan ke-6. Tapi mau bagaimanapun, dirinya tak berniat untuk menampakkan diri. Mereka bisa saja akan menangkapnya dan menjadikannya sebagai objek percobaan. Risikonya besar, karena itulah alasannya kenapa dirinya tak langsung menampakkan diri saat di hadapan Riko dan Rek waktu itu. 12時間はなんとか持たせる。冗談じゃない。 Lalu Rek pun berangkat menuju lokasi yang ada di catatannya Nanachi untuk mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan Riko. Ada total 4 bahan yang dicari sama Rek. Setelah selesai mengumpulkan bahan-bahan yang didapat, Rek pun bergegas kembali ke tempatnya Nanachi. Salah satu bahan yang didapat yaitu beruang jamur yang terkena jamur air. Karena yang diperlukan hanyalah jamur airnya saja. Jamur ini merupakan sebuah parasit. Fungsinya saat inangnya terlihat sedang sekarat, jamur tersebut akan membagikan nutrisinya dan membuatnya bisa berjalan kembali. 早速取り掛かろうぜ。 Nanachi pun menggunakan jamur tersebut tepat di area luka yang ada di tangannya Riko. Bahkan tulang yang patah sekalipun bisa dengan cepat pulih jika menggunakan jamur tersebut. Efeknya juga bisa mencegah terjadinya pembusukan pada daging, walaupun resikonya akan sangat menyakitkan pada saat proses pencabutan. Rek pun bertanya, lalu bahan-bahan lainnya mau diapakan? Sudah jelas kan? Tentu saja untuk kumakan, jawabnya. Dengan nada yang kesal, Rek pun berkata, bagaimana kalau sampai terlambat? Nanachi pun menjawab, aduh, jangan cerewet deh. Lagian aku sudah menjaganya sepanjang waktu. Mana sempat aku cari makan. Kalau aku kelaparan sampai pingsan, siapa lagi coba yang mengobatinya? Rek yang tadinya kesal pun akhirnya meminta maaf. わかればよいよい。ちょろいな。 Niat banget nih Nanachi ngerjain nih anak polos. Setelah itu, Rek disuruh untuk mencuci celana Riko yang sempat mengompol tadi, di area belakang. Saat di belakang, Rek pun melihat adanya bunga keberuntungan abadi. Terdapat juga batu nisan di sana. Lalu tiba-tiba, seolah-olah Rek seperti terbawa ingatan akan kejadian di masa lalu bersama Liza. Dia melihat adanya senjata Blaze Rip di depannya. Dan juga tiba-tiba dirinya sudah memegang benda seperti kalung di sana. どこかで。 Shin pun beralih ke atas permukaan di mana Kyui saat ini sedang demam tinggi. Tepat pada saat dirinya sedang berulang tahun. Penyebabnya bahkan tidak diketahui. Lalu leader pun mengundang seorang wanita yang berperan sebagai ahli obat dan pernah singgah di berbagai negara. Wanita itu pun menyarankan untuk membawa Kyui ke kapalnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Leader pun menggendong Kyui ke kapal wanita tersebut. Di tengah jalan, leader bercerita kalau ada rumor yang mengatakan pada saat hari ulang tahun terutama pada anak-anak seusia Kyui, mereka akan mengalami hal tersebut dan meninggal. Mereka juga menyebutnya sebagai penyakit mati ulang tahun. Lalu leader pun menunjukkan ke wanita tersebut bahwa pemakaman yang ada di sana penyebabnya sama. Sebelum Kyui demam, leader juga bercerita, sebenarnya di panti asuhan tempat mereka tinggal juga terdapat 2 anak yang sudah meninggal. Dan penyebab kematiannya masih belum jelas. Jika dihitung dari total kematiannya, semuanya totalnya ada sekitar 5 orang. Ajaibnya, setelah leader membawa Kyui ke kapal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada Kyui. Wanita yang ikut membawanya ke kapal juga bilang, kalau dirinya bahkan tidak melakukan apa-apa. Anak ini terlihat sangat sehat dan sepertinya tidak pernah terkena demam. Wanita tersebut pun berkata, kalau memang seaneh ini, mungkin saja memang karena adanya kutukan atau terkena guna-guna. 一度捕まると決して逃げられない。 Shin pun beralih di lapisan keempat, tepatnya di rumah Nanachi. Rek terkejut saat melihat Mitty berada di tubuhnya Riko dan mencoba menjauhkannya. Tenang saja, kata Nanachi. Dia tidak pernah menyerang manusia dan biasanya juga tidak seperti itu. Itu mungkin karena mereka seumuran, makanya dia merasa nyaman. Sebelum seperti sekarang, Mitty juga dulunya adalah seorang gadis, ungkap Nanachi. 年が近いし気に入ったのかもな。 Mitty juga lah yang secara tidak langsung membuat obat untuk Riko. Dan juga bisa menyembuhkan racun dari tubuhnya dengan menggunakan darahnya sebagai obat. Rek pun agak sedikit lega dan penasaran, lalu bertanya kepada Nanachi, kalian dulunya siapa sebelum menjadi seperti sekarang ini? Tapi Nanachi tak memberitahukannya. Lalu malamnya setelah mereka selesai makan, Rek pun bercerita tentang Riko dan dirinya, soal alasan kenapa mereka turun ke dunia bawah.
お前らよくここまで来れたな。 Rek pun meminta Nanachi untuk memberitahukannya cara menghindari kutukan abis. Nanachi bilang, meskipun dijelaskan, tetap percuma juga karena Rek tidak bisa melihat kutukan tersebut. Rek pun memohon kepadanya demi untuk melindungi Riko apapun syaratnya akan dia lakukan. Lalu, Nanachi pun memperlihatkan artefak kelas 3 yang bernama kabut sulam, yang terbuat dari kain yang super tipis hingga tembus pandang. Nanachi pun mencontohkan wujud asli dari kutukan abis. Kutukan tersebut mengapung mengelilingi dan selalu menyelimuti mereka hingga berlapis-lapis. Mau disentuh juga tak akan terasa dan tak terlihat. ほれ、お前も入りな。 Saat mereka bergerak, kutukan tersebut juga akan bergerak. Untuk bernapas saja bisa membuatnya mengubah aliran. Tapi meskipun tersentuh, tak akan langsung terkena kutukan. Nanachi pun bilang, saat mereka melewati bagian kepala atau dada dan bagian vital, maka efeknya baru akan terasa. Kalau hanya jari tangan saja tak akan berpengaruh. Kalau hanya menuruninya saja, tak akan jadi masalah. Tapi pada saat akan naik, apalagi naiknya dengan cepat, maka akan semakin cepat pula seseorang akan terkena efek kutukan. それは、こう。 Jika sudah masuk, tak akan bisa keluar. Alirannya seperti duri yang terbalik. Kita ambil contoh saja seperti perangkap ikan yang di sungai, yang terbuat dari bambu atau rotan. Mirip-mirip seperti itu. Tapi bukannya tempatmu tidak ada kutukan abis ya, kata Rek. Nanachi pun bilang, kalau kita semakin jauh dari sudut lubang, maka kutukan dan medan gayanya juga akan semakin lemah. Rek pun baru sadar, kalau di tempat seperti ini ada juga di area perkemahan. Medan gaya tersebut juga sensitif terhadap gerakan makhluk hidup. Bahkan juga bereaksi pada kesadaran dan bisa mengubah alirannya. Jika bisa menebak kesadaran, tentu saja kamu bisa membaca pergerakannya, kata Nanachi. Ya, mirip-mirip seperti Haki di OP atau Ultra Instinct di DB. そいつがアビスの呪いの正体さ。 Lebih kerennya lagi, monster bola penusuk tersebut ternyata tak memiliki insting yang kuat. Melainkan mereka bisa menebak masa depan. Medan gaya itu, semakin dalam tempatnya maka akan semakin tebal dan kuat. Menentang dasar dunia bawah itu sama halnya dengan melewati banyak kutukan yang mematikan. Masih lebih banyak lagi monster di bawah sana yang seperti bola penusuk, yang bisa menebak masa depan. Setelah penjelasan tersebut, Nanachi pun meminta Rek untuk melakukan sesuatu kepada monster bola penusuk itu. Lalu Rek pun diberi semacam alat komunikasi. Mereka pun berkomunikasi melalui alat tersebut. Secara tidak sengaja, Rek mendengar adanya peluit yang ditiup oleh seseorang. Dia pun segera menuju ke sana, meskipun sudah dilarang oleh Nanachi. Ternyata orang yang meniup peluit tersebut adalah kakek-kakek peluit hitam yang sedang meminta pertolongan, karena bertemu dengan monster bola penusuk itu. Kakek itu pun terkejut karena tiba-tiba ada anak kecil di hadapannya, dan menyuruh Rek untuk pergi menjauh, tapi tak dihiraukan. Rek pun mencoba bertarung dengan monster tersebut atas perintah dari Nanachi, dan disuruh untuk pergi ke sebelah kanan. Setelah melakukannya, Rek pun mendapati dirinya sedang memegang semacam hidung dari monster tersebut. Jangan sampai lepas ya, kata Nanachi, karena itu merupakan bagian tubuh yang dapat merasakan medan gaya. Jika tidak menghilangkan kesadaran dan pergerakannya, kamu tak akan bisa menyentuhnya. Saat ini, monster tersebut sedang kebingungan dan mencoba untuk menyerang Rek tanpa pandang bulu. Rek yang sempat terkena serangannya pun langsung mengikat monster tersebut, dan membalas serangannya menggunakan senjata pamungkasnya. Tapi sayangnya monster itu masih bisa menghindari serangan Rek dan kabur entah kemana, dengan cara melepaskan hampir 80% bulu berdurinya. Sehabis pertarungan, Rek pun menghampiri kakek tersebut dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Jiruo, si kepala panti, kalau dirinya dan Riko masih melanjutkan pertualangan. Setelah itu, Rek pergi meninggalkan kakek tersebut. Rek pun meminta maaf karena tak mendengar ucapannya Nanachi dan memuji kehebatannya. Walau tidak berhasil membunuh monster itu, tapi berkat kemampuan strateginya lah monster tersebut bisa sampai lari terbirit-birit. Rek juga mengajak Nanachi untuk pergi berpetualangan bersama mereka ke dunia bawah. Nanachi pun setuju, tapi dia memiliki permintaan kepada Rek untuk membunuh Michi. Shin pun memperlihatkan Rek yang sedang pingsan setelah menggunakan laser beam-nya waktu melawan monster bola penusuk. Rek berpesan kepada Nanachi kalau dirinya akan pingsan selama 2 jam. Nanachi yang keheranan pun bertanya-tanya. Padahal waktu Rek terkena duri, perutnya hanya seperti luka. Tapi tak ada tanda-tanda kalau dia terkena racun. Nanachi pun menduga kalau faktor penyebab Rek pingsan tak lain adalah karena beam tersebut. ようやく見つけたよ。
Lalu kita flashback di mana Nanachi saat itu masih menjadi seorang manusia. Dia memiliki keinginan untuk pergi ke dasar abyss. Di saat bersamaan, Nanachi melihat anak-anak lainnya berbondong-bondong berkumpul bersama. Terlihat di sana, ada sekumpulan Cave Rider, terutama Bonryu, sang peluit putih. Para Cave Rider ini pun khusus jauh-jauh datang ke wilayah utara. Tujuan mereka adalah mencari anak-anak yang cocok untuk membuka jalan dunia bawah, dan menjadi generasi yang selanjutnya. アビスの探掘家白笛です。 Bonryu pun mempersilakan kepada anak-anak tersebut. Bagi siapa yang berani dan tak gentar memasuki jurang maut, dipersilakan untuk maju ke depan. Lalu Nanachi dan anak-anak lainnya pun pergi ikut bersama mereka. Di saat itulah, Nanachi bertemu dengan seorang anak gadis yang bernama Mitty. Sebelum keberangkatan, anak-anak itu pun diberi tempat untuk beristirahat. 世界最後の謎に挑む。 Tujuan mereka saat ini adalah untuk pergi mencapai kedalaman 13.000 meter di bawah permukaan abyss yang berada di lapisan kelima, yaitu lautan mayat. Saat di dalam ruangan, Nanachi pun didatangi oleh Mitty yang masih SKSD. Mitty bertanya, "Apa tujuanmu kemari? Apa kamu ingin menjadi seorang peluit putih sepertiku?" Lalu dijawablah oleh Nanachi, kalau dirinya tak masalah jadi apapun, asalkan bisa berada di tempat ini. Karena sebelum datang ke sini dirinya hanya bisa makan makanan basi dari hasil memungut di tempat sampah. おいらはそれ以外に脳がなくてよ。 Mitty pun mengatakan, hal seperti itu tidak masalah kok. Justru bisa menjadi keahlian yang bagus. Saat berada di abyss, benda pungutan apapun semuanya bisa menjadi harta karun yang berharga. Lalu Mitty pun mengajak Nanachi untuk menjadi rekan seperjuangannya. Nanachi pun mengiyakan permintaan tersebut. Dari sinilah persahabatan mereka dimulai. Hari demi hari, mereka pun semakin akrab sampai suatu waktu di mana anak-anak tersebut ditunjukkan semacam cahaya. Di mana cahaya tersebut merupakan jalan menuju kedalaman abyss. Anak-anak itu bahkan tak tahu bahaya apa yang akan menanti mereka di sana. Setelah mereka kembali dari sana, satu persatu dari anak itu pun dipanggil hingga tersisa sedikit dari mereka. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi di balik pintu tersebut. Sampai suatu malam, Mitty pun akhirnya dipanggil untuk mengikuti Bonryu. Nanachi yang ingin ikut pun disuruh untuk menunggu dan jangan terburu-buru. Akan tetapi, Nanachi yang penasaran pun pergi mengikuti mereka dan tak sengaja mendengar pembicaraan Bonryu. あの数の人間を5層に、それも海外の子供たちまで。 Salah satu bawahannya berkata, "Penguasa Fajar, apa yang Anda pikirkan sampai membawa banyak orang di lapisan kelima? Bahkan ada anak-anak kecil dari luar negeri juga yang ikut terlibat." Bonryu pun menjawab, "Untuk apa komplain sekarang? Toh ini juga bertujuan untuk mensupport para peluit hitam agar dapat memasuki lapisan kelima. Meskipun begitu, untuk para Cave Rider mungkin masih sanggup bertahan, tapi tidak untuk anak seusia mereka," kata bawahannya. Dan kenyataan pahitnya adalah, Bonryu tidak menggunakan anak-anak tersebut layaknya seorang manusia. Melainkan mereka hanyalah sebuah objek percobaan. Nanachi yang mendengar hal tersebut pun langsung buru-buru pergi mencari keberadaan Mitty. Mitty. Nanachi. Tapi sudah terlambat bagi mereka berdua untuk kabur. Bonryu yang tepat di belakang Nanachi pun menyuruhnya untuk masuk ke tabung sebelahnya Mitty. Tabung itu merupakan sebuah lift, yang mana lift tersebut langsung membawa mereka berdua ke lapisan ke-6. Tabung yang mereka berdua gunakan itu juga bisa memaksakan kutukan yang ada di lapisan ke-6 khusus hanya berada di satu sisi tabung. Bonryu juga pernah mencoba memasangkan manusia dengan makhluk lain, tapi tak berhasil. Dan berhubung Nanachi datang di saat bersamaan, dia pun akhirnya dijadikan sebagai objek percobaan keji milik Bonryu dan berpasangan dengan Mitty. 6層の呪い。しか人間性を失うか。 Mitty pun ditempatkan sebagai orang yang menerima kutukan. Dan jika sampai tewas di tengah jalan, bisa dipastikan kalau Nanachi juga akan terkena kutukan. Lalu mereka berdua pun akhirnya diturunkan secara paksa di lapisan ke-6. Betapa syoknya mereka saat melihat teman-teman sekamarnya kemarin sekarang telah bermutasi menjadi monster atau roh terkutuk. Mitty yang sudah pasrah pun berkata kepada Nanachi, "Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Aku akan berusaha menahannya. Oleh karena itu, kalau diriku tak lagi menjadi manusia, tolong bawalah jiwaku bersamamu." Mendengar hal tersebut, isak tangis di antara mereka berdua pun pecah tak terbendung. Setelah itu, mereka pun dinaikkan kembali. Sedikit demi sedikit terlihat perubahan di antara keduanya. Nanachi berubah dalam bentuk seperti kelinci dengan mempertahankan sifat kemanusiaannya. Sedangkan Mitty sungguh sangat miris. Belum selesai sampai di situ. Nanachi pun disuruh membantu penelitiannya.
Sedangkan Mitty, akibat dari efek kutukan yang mengenai dirinya 2 kali lipat, menyebabkan dirinya tak bisa mati, meskipun anggota tubuhnya sudah dihancurkan berkali-kali. Nanachi pun tak membiarkan Bondril melakukan hal yang lebih buruk lagi. Ia pun mencari kesempatan untuk membawa Mitty pergi dari sana. Dan sampailah di mana tempat yang kita tahu sekarang. Nanachi juga berusaha untuk menghilangkan kutukan tersebut dengan berbagai cara. Namun usaha yang dilakukannya sia-sia. Sampai saat di mana Nanachi pun berpikir untuk mengakhiri penderitaannya. Dia yakin suatu saat pasti ada seseorang yang bisa melakukannya. Rek yang mendengar hal tersebut masih tak menyangka atas apa yang telah terjadi. Nanachi berkata, "Sparagmos, cahaya yang kembali ke titik asal." Salah satu matanya Mitty terkena cahaya tersebut, dan tak bisa pulih. Bagian yang pernah mengenainya seakan lenyap sirna, melalui udara di sekitarnya, dan terbakar habis. Sama seperti laser beam miliknya Rek. お前のそれならミーティーを 待ってくれ。 Rek pun meminta waktu untuk berpikir. Rek yang merasa kalau Nanachi, orang yang selama ini dia anggap dapat diandalkan, sekarang terlihat begitu sangat rapuh. Entah apa nanti yang akan dipikirkan selanjutnya. Setelah Rek melakukan hal tersebut, beberapa hari kemudian, Rek pun datang menghampiri Nanachi dan membahas soal kemarin. Rek bertanya, apakah Mitty tak bahagia bersamamu? Menurutku tak begitu. Tapi belum selesai dijelaskan, pembicaraan Rek sudah dipotong oleh Nanachi. Aku paham apa yang ingin kamu katakan. Padahal dia terlihat begitu damai kan? Apa harus kita membunuhnya? 殺す必要があんのかって話だろ。 Nanachi pun berpikir rasional dan mengatakan kepada Rek kalau dirinya juga suatu saat nanti akan mati. Saat itu terjadi, maka Mitty akan sendirian selamanya. Mitty itu, walau nggak makan, tetap nggak mati. Tapi, jika dirinya dipukul atau ditusuk, dia tetap akan merasakan sakit dan mengeluarkan air mata. Walaupun itu hanya refleks, tapi dia dipaksa untuk menderita selamanya. Dia bahkan tak bisa berteriak dan jiwanya tetap terperangkap selamanya. Hanya inilah kesempatan satu-satunya untuk membebaskan Mitty dari penderitaan yang selama ini dialaminya. こんなに都合のいいことは二度と起こらねえ。 Rek pun akhirnya mengerti dan meminta Nanachi untuk berjanji. Saat Mitty sudah tak ada nanti, jangan mencoba untuk melakukan bundir. Meskipun sudah selesai merawat Riko, kamu tetap harus hidup. Nanachi pun berjanji untuk tidak melakukannya. Sehabis pembicaraan tersebut, Nanachi pun mempersiapkan salam perpisahan kepada Mitty. Dan dengan sangat berat hati, Rek melakukan apa yang Nanachi minta. Setelah kejadian itu, Rek memeluk Nanachi, lalu mereka berdua pun menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya, selepas bangun dari pingsannya, Rek melihat Riko telah siuman dan sedang membantu Nanachi memasak. Mereka berdua pun saling mengucapkan selamat pagi. Selepas itu, Nanachi pun mencoba memakan masakan yang tadi mereka berdua Riko buat. Setelah mencoba masakan tersebut, Nanachi pun terharu bahagia karena masakannya selama ini tidak seenak yang dulu dia lakukan. Riko pun melihat kiri kanan dan bertanya kepada Nanachi, bukannya ada salah satu orang lagi ya di sini? Sontak hal tersebut membuat mereka berdua terdiam. Lalu Nanachi bertanya, kok kamu bisa tahu? Lah iya, aneh juga. Kok aku bisa berkata seperti itu ya? Jawab Riko. Lalu Riko pun mengingat-ingat kalau dirinya waktu itu bermimpi melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Di dalam mimpinya, dia berada di tempat yang begitu gelap gulita. Tempat tersebut sangat sempit dan sulit untuk bergerak. Tiba-tiba rongga tersebut membuat Riko semakin terhimpit. Hal itu juga yang membuatnya lupa akan dirinya sendiri. Dan bahkan lupa bagaimana cara untuk berbicara. Riko ketakutan dan terus menangis. Tapi dirinya juga mendengar ada suara tangisan di ruang sebelahnya. Riko pun mencoba mendekatinya, lalu menatapnya selama beberapa saat. Meskipun Riko di dalam mimpinya tak bisa berbicara, tapi matanya menandakan dan seolah mengatakan, jangan khawatir, tak akan terjadi apa-apa. Lalu Riko pun mencium bau asap, dan suara tangisannya juga ikut berhenti. Gadis tersebut mendadak pergi tanpa menoleh, tapi Riko sempat melihat wajahnya. Gadis itu mirip seperti Cave Rider yang sering Riko lihat. Matanya penuh dengan kekaguman. それで私自分が何になりたいのか思い出して。 Lalu mendadak Riko pun teringat akan siapa dirinya dan juga apa cita-citanya. Lalu dia pun berpikir untuk cepat-cepat pergi dari tempat gelap tersebut dan keluar dari sana. Sejak saat itulah Riko merasa dirinya akan bertemu lagi dengan gadis tersebut. Nanachi yang terdiam pun tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mengingatkan Rek agar Rek harus benar-benar lebih melindungi Riko ke depannya. Malamnya,
Mereka pun melakukan pencabutan pada jamur yang ada di tangannya Riko. Setelah dari itu, Riko pun mencoba untuk belajar menggerakkan tangannya lagi. Rek meminta maaf atas apa yang telah terjadi dengan tangannya Riko. Riko pun berkata, bekas luka ini adalah bukti berharga kalau Rek sudah melindungiku. Lalu Riko pun meminta Nanachi untuk ikut bersamanya berpetualang. Nanachi pun menyetujui hal tersebut. Dia beralasan, itu karena Mitty juga menyukainya. Dan saking senangnya, sampai Rek pun ikut datang memeluknya. Wah, gimana nih guys keseruan dari alur ceritanya? Semoga kalian semua bisa terhibur ya. Dan jangan lupa juga, selalu nantikan kelanjutan petualangan mereka bertiga di season keduanya. ぜひともまた会い